Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Selasa 24 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan segala keterbatasan, siswa di sejumlah daerah masih tetap semangat untuk belajar daring, kendati mereka harus berjalan puluhan kilometer untuk mendapat sinyal dan memanfaatkan Wi-Fi. Kendala utama pertama adalah wabah COVID-19 dan kendala kedua adalah ketidaksiapan infrastruktur kita. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan, baik bagi orang tua dan siswa. Sekolah, kenapa tuh? Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Di sekolah. Kenapa? Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah, kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga berdampak pada dunia pendidikan secara signifikan. Berdasarkan hasil survei pelaksanaan pembelajaran, terdapat 646.000 lebih satuan pendidikan dan lebih dari 68 juta peserta didik yang terdampak oleh COVID-19, sehingga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran pengenalan profesi di kelas sebelum adanya pandemi sangat beragam sekali. Biasanya kita mengadakan kunjungan ke suatu instansi, misalnya kepolisian atau juga ke dinas pemadam kebakaran. Nah, di situ kita mengenalkan kepada anak-anak bagaimana profesi itu dilaksanakan. Dan nanti anak-anak bisa naik mobil pemadam kebakaran sambil berkeliling. Itu sangat mengasihkan sekali. Selain bermain peran, anak bermain Lego atau Mobis. Di situ bisa membuat peralatan yang berhubungan dengan profesi tertentu. Misalnya kita buat mobil pemadam kebakaran atau kursi dokter yang kemarin dibuat, ataupun mobil yang lain seperti mobil polisi, mobil tentara, dan lainnya. Kami pun menggunakan teknologi berupa infocus. Nah, di sini anak-anak nonton bareng untuk melihat profesi apa saja yang ada di masyarakat. Alat peraga dalam media pembelajaran terbukti sangat menopang pemahaman lebih dalam terkait materi pembelajaran. Namun, pembelajaran online pada masa pandemi dinilai kurang efektif karena kurangnya partisipasi siswa dalam belajar dan tidak adanya pembelajaran langsung di lapangan. Melalui permasalahan tersebut, muncul gagasan dari kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan bantuan teknologi. Melalui Veral, kami mengajak anak-anak untuk lebih tertarik dalam pembelajaran pengenalan profesi melalui kacamata virtual reality. Veral menerapkan virtual reality disertai sistem gamifikasi dalam implementasinya. Hal ini dilakukan untuk menguji pemahaman materi dengan menjawab pertanyaan kuis sebagai bentuk latihan. Kelebihan dari Veral adalah bahwa gagasan ini tak hanya berfokus pada media pembelajaran anak dalam bidang pengenalan profesi, namun juga menyediakan interaksi antara peraga dan user. Menyediakan berbagai macam profesi yang akan diajarkan dalam materi, Veral memiliki alur kerja utama diawali dengan pemilihan avatar dengan pilihan berbagai macam profesi, masa pembelajaran, ujian hasil pembelajaran, dan diakhiri evaluasi pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, pengguna terlebih dahulu mengisi identitas, dilanjutkan dengan memilih karakter profesi yang diinginkan untuk dipelajari. Kemudian, pengguna akan melihat profesi pekerjaan yang dipilih secara real time. Setelah pembelajaran berakhir, pengguna akan dihadapkan dengan soal-soal yang akan menunjang pemahaman mengenai profesi yang dipilih, serta
pengguna akan mendapatkan nilai akhir dari latihan soal-soal tersebut. Gandeng Kemendikbud dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Viral bersama meningkatkan pendidikan di Indonesia yang pada tahun 2025 terwujudnya SDGs Goals ke-4, target ke-7, dan Goals ke-17, target ke-16 secara nasional dan internasional, kini bukan lagi angan-angan semata. Melalui Viral, mari tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia.